Halo Sobat Besa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang Goa Gajah, Bantul, Yogyakarta. Disimak ya Sobat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat-Sobat Besa semuanya. Di daerah istimewa Yogyakarta, banyak sekali tempat wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu destinasi wisata yang sempurna untuk melihat keindahan alam Yogyakarta dari ketinggian berada di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul ini terdapat destinasi wisata yang bernama Goa Gajah Mangunan yang terletak di Pedukuhan Lemah Bangunan di Linggo, Bantul, Yogyakarta. Goa Gajah Mangunan adalah goa alami yang asal namanya diambil dari adanya sebuah gumpalan batu yang berbentuk menyerupai gajah yang berada di dalam goa. Goa Gajah ini merupakan goa horizontal yang mempunyai kedalaman sekitar 200 meter. Akan tetapi untuk kedalaman yang sebenarnya belum ada yang tahu dikarenakan adanya tumpukan tanah di sebagian goa, sehingga jalan yang dilalui menjadi sempit. Kondisi di dalam goa masih cukup alami dengan stalaktit dan stalagmit di sepanjang Goa Gajah. Berwisata ke tempat-tempat bersejarah menjadi tujuan yang menarik bagi sebagian wisatawan. Bagi orang-orang yang gemar melakukan ekspedisi tentang cerita-cerita masa lampau, wisata minat khusus menjadi tempat alternatif bagi sebagian orang. Salah satu tempat yang memiliki cerita sejarah dengan misteri yang terkandung di dalamnya ialah Goa Gajah. Goa ini merupakan sebuah tempat yang sudah ada sejak abad 12 sebelum Masehi. Poniman, seorang juru kunci di goa tersebut, mengatakan bahwa goa tersebut sudah ada sejak pada zaman Mataram Islam. Pada saat kerajaan Mataram Islam tersebut, raja pertama yang memimpin ialah Panembahan Senopati pertama yang mempunyai istri Roro Trembayun. Dari pernikahannya tersebut, lalu keduanya mempunyai seorang putra yaitu Pangeran Purbaya. Jelas pria 65 tahun tersebut. Lalu ia menceritakan bahwa Pangeran Purbaya lah yang menemukan gua tersebut. Sewaktu muda, Pangeran Purbaya itu sendiri menjelajahi desa, dan pada suatu hari ia menemukan gua tersebut, dan lalu ia bertapa dan berprihatin di gua ini selama 2 tahun. Setelah bertapa selama 2 tahun, akhirnya Pangeran Purbaya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dia Ayu Rancang Kencana dan menikahinya. Setelah Pangeran Purbaya menikah dan baru dalam waktu beberapa minggu, Dia Ayu Rancang Kencana sudah hamil besar. Sontak Pangeran Purbaya pun kaget karena barusan menikah namun istrinya sudah hamil. Kemudian ia memberi sumpah kepada Dia Ayu Rancang Kencana jika itu anaknya akan lahir berwujud manusia biasa, namun kalau bukan akan berwujud batu yang menyerupai gajah, ungkap Poniman. Bahwa anak yang dikandung dari Dia Ayu Rancang Kencana tersebut bukan anak dari Pangeran Purbaya, dan anak itu keluar dalam wujud sebuah batu yang menyerupai gajah. Oleh Pangeran Purbaya, batu tersebut dibawa dan diletakkan di dalam gua. Oleh karena itu, nama gua tersebut dinamakan Goa Gajah. Gua sepanjang 150 meter tersebut kini menjadi saksi sejarah dengan ruangan-ruangan yang mempunyai nama-nama sendiri. Gua tersebut memiliki 12 ruangan yang oleh Pangeran Purbaya diberi nama pada tiap-tiap ruangannya. Di antaranya Kiai Balat, Papan Abdi, Patihan, Sentong, dan Lorong Ular.
Dalam penelusuran ke dalam gua gajah tersebut, Anda dapat melihat stalaktit dan stalagmit yang sudah berumur ratusan tahun. Ada juga sebuah stalaktit yang berbentuk mirip seekor buaya yang menggantung pada dinding gua. Lalu ada sebuah ruangan yang digenangi air dan juga dipenuhi oleh kelelawar. Di akhir penyusuran gua, Anda akan menemui sebuah batu yang menyerupai seekor gajah. Di ujung gua ini terdapat sebuah pohon besar yang tinggi menjulang hingga keluar gua, sehingga gua ini menyerupai hutan mini yang berada di dalam gua. Keberadaan pohon dan semak-semak dalam gua dikarenakan runtuhnya atap gua hingga tanah dan tanaman di atasnya masuk ke dalam gua dan tetap hidup hingga sekarang. Salah satu yang menjadi daya tarik dari gua gajah adalah cahaya dari surga. Cahaya dari surga ini adalah fenomena di mana sinar matahari dapat masuk melalui lubang yang berada di atas gua, seolah-olah menyerupai sorotan lampu senter di ruangan yang sangat gelap. Jika para pengunjung ingin melihat fenomena tersebut, maka sebaiknya pengunjung datang setelah pukul 12 siang hari, karena sinar yang masuk ke dalam gua datang dari arah barat. Kemudian pada saat sore hari, keindahan sinar matahari yang menerobos masuk ke dalam gua ini sungguh sangat maksimal, terutama pada saat cuaca cerah. Di kawasan gua ini udaranya sangat sejuk, sehingga membuat setiap pengunjung yang datang ke sini merasa betah dan ingin berlama-lama berada di gua ini. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan pada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.